warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Nunu. Halo. Oke, terima kasih sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih pada Nunu yang mau gitu ya untuk akhirnya melakukan bimbingan karir. Ya, terima kasih juga sudah mengundang dalam sesi ini. Senang ya. Oke, boleh perkenalan dulu mungkin ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Nisa Ibu. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 Universitas Islam Senandung. Berarti di kampus 2 ya? Iya, betul. Oke, baik. Sebelumnya udah siap Nuk untuk sesi kali ini? Insya Allah siap. Oke, baik. Untuk sesi lebih lanjutnya, aku akan izin untuk ini dulu ya, memperkenalkan dulu dengan apa, model apa bimbingan karir yang akan kita lakukan bareng-bareng pada sesi ini. Oke, baik. Kita akan mulai sesi kali ini menggunakan desain model bimbingan karir yang dicetuskan dari Abraham Maslow. Jadi Maslow ini terkenal banget gitu ya, punya hierarki kebutuhan. Jadi memang setiap manusia punya kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi. Nah, ini adalah hierarkinya. Yang pertama adalah physiological need atau kebutuhan fisiologi. Jadi kebutuhan dasar, kebutuhan inti, air, tinggal, rumah, itu adalah kebutuhan dasar seorang. Kedua ada safety, keamanan, ngerasa aman, ngerasa selamat gitu ya, punya jaminan keselamatan. Nah, manusia itu butuh banget kan, itu jadi kebutuhan dasar manusia gitu kan, bagi sebagai perempuan. Benar, bagi sebagai perempuan maju. Yang selanjutnya ada love and belonging, ini adalah keterikatan. Kita tuh perlu banget merasa diterima, ya, baik di komunitas, di kelas, ya, di kosan bahkan ya, di manapun gitu, kita memang perlu banget akhirnya dicintai, merasa dicintai, dan merasa diterima. Selanjutnya ada acting, acting ini penghargaan. Maksudnya penghargaan apa? Segala upaya yang kita lakukan, ya, kodratnya manusia itu membutuhkan untuk kita dan dihargai. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, nanti karir ke depan yang kita lakukan, itu juga perlu gitu ya, untuk ada dari yang diapresiasi gitu kan. Nah, terakhir yang paling atas adalah aktualitas diri atau self-actualization diri. Nah, aktualitas diri ini juga diperlukan gitu ya untuk setiap manusia karena ya manusia merupakan apa ya, manusia adalah makhluk yang perlu untuk terus belajar. Jadi ada aktualisasi peningkatan dan upgrade dalam diri. Nah, selanjutnya aku akan bertanya gitu ya ke Nunu. Kira-kira nih ya Nunu, kan sebelumnya saya udah meminta Nunu gitu ya untuk menuliskan Nunu pengen jadi apa gitu kan. Nah, Nunu gimana nih Nunu bisa memastikan bahwa pilihan karir Nunu ini memenuhi kebutuhan dasar Nunu? Jadi kayak makanannya memenuhi gak sih akhirnya dari pilihan karir Nunu ini, tempat tinggalnya akhirnya juga terpenuhi gak sih dari karir yang Nunu pengen capai ke depannya? Secara ini untuk aku pribadi di 5 tahun ke depan merencanakan akan menjadi ya apa ya, sebagai pengalaman dulu gitu sebelum lanjutnya di jenjang pendidikan selanjutnya gitu. Kan lanjutnya sebagai guru bahasa Inggris tentunya, tapi di masih di lingkup PNS gitu, kepegawaian gitu juga. Kenapa tuh milih pegawai negeri? Aku pribadi sebenarnya lebih kayak kita melihat realitas yang ada gitu kan, banyak daripada guru yang kita tahu gitu kan, beban kerja yang diberikan dengan apa ya, maksudnya hasil kerja mereka itu tidak sepadan gitu. Adapun di samping kenapa aku pengen ya salah satunya itu, jadi kayak aku pertama melihat Umi di rumah gitu kan, kayak yang beliau kerjakan sama beliau hasilkan kalau misalnya tidak apa ya, hanya sekedar guru yang diangkat oleh sekolah itu kurang untuk mencukupi gitu keluarga gitu. Nah, mungkin dengan jalur PNS ini gitu, aku pribadi, walaupun aku belum cari tahu banyak sih tentang gimana sih atau pengalaman dari orang-orang yang bekerja di PNS, cuma aku harapanku kedepannya ingin tahu dulu gitu, kalaupun misalnya ternyata kedepannya tidak cocok atau kurang cocok gitu, ya itu bisa dipertimbangkan. Ya, jadi dengan memilih PNS ini tuh sebagai apa ya, jalan kayak aku pengen masih akhirnya kebutuhan fisiologi kamu tuh akhirnya terpenuhi. Setelah ini kita akan ada evaluasi dan selanjutnya nih. Dari 0 sampai 100 berapa gambaran pemenuhan kebutuhan yang udah tergambar? Dari hierarki Maslow tadi ya, dari fisiologi bawah sampai aktualitas diri. Kalau masih ada Kenapa? karena dari tingkatan yang tadi sudah kamu jelaskan dan beberapa pertanyaan yang mungkin disampaikan juga gitu, yang aku lihat dari aku pribadi ternyata belum cukup gitu ya ilmuku, atau belum cukup ya perencanaanku untuk menghadapi masa kedepannya gitu, terlebih di dunia pekerjaan. Tapi dari akhirnya tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan, terus gambaran dari gambaran karir, model desain karir kayak hierarki Maslow ini gitu ya, gimana dari Nunu sendiri, apakah sekarang udah ada gambaran perencanaan karir gitu, udah lebih jelas atau enggak dari Nunu sendiri? Mungkin lebih ada gambaran gitu, karena kalau kemarin kayak hanya perkiraan gitu, kayaknya bisa deh, tapi kalau sekarang ternyata ada nih yang jelasnya gitu. Ada hal-hal yang emang perlu kita siapkan secara matang gitu, dari tadi kan dari kenyamanan, dari apa tadi, fisiologi gitu, bahkan sampai safety pun gitu kan. Jadi hal-hal tersebut yang mungkin aku sebelumnya kayak ya betul ya gitu, sekarang sudah lebih tergambarkan gitu dari setiap aspek, dan kayaknya aku perlu mempersiapkan itu. Jadi akhirnya udah mulai ada gambaran dan kayak banyak persiapan yang harus disiapkan Benar, sebenarnya ternyata sekarang tuh belum cukup ya, masih banyak nih gitu. Padahal kita udah masuk semester berapa nih, semester 6 gitu ya, betul banget. yang bentar lagi mau udahan, tapi kayak masih banyak perlu dipersiapkan lagi gitu ya. Oke, kira-kira rencana Nunu abis ini apa? Tindak lanjut ke depannya nih menurut Nunu tuh abis ini mau gimana?
setelah lulus. Ya setelah lulus, tapi mungkin setelah akhirnya bimbingan karir ini gitu ya, rencana tindak lanjut selanjutnya untuk akhirnya mencapai karir ini gimana dari Nunu sendiri? Kalau pribadi rencana pertamaku adalah memaksimalkan potensiku dulu, karena kalau aku langsung potensi ya, misal aku ya ketika misalnya kita udah punya potensi, perencanaan dan pekerjaan akan lebih mudah. Setelah langkah pertama aku memaksimalkan potensiku, akan karena tidak perlu dan butuh belajar lagi atau dimasukin lagi dan perlu bisa dikembangkan. Setelah itu mungkin baru bisa mencari tahu beberapa prospek kerja yang sesuai dengan aku, ataupun bisa melanjutkan apa yang sudah aku tulis dari sini. Mantap. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih guys, terima kasih Nunu udah mau jadi klien aku hari ini. Wah, terima kasih juga sudah kasih banyak ilmu. Nunu juga tadi udah nih guys, Nunu udah menyampaikan beberapa apa ya, opsi-opsi dia nanti mau jadi apa di S. Terus di sini dia juga udah bikin ini ya, purpose mapping. Mantap banget. Dari evaluasi ini ya, maksudnya kita mengevaluasi mudah-mudahan dari bimbingan karir ini Nunu bisa memetakan lebih lanjut lagi gitu ya, kedepannya mau gimana. Terus Nunu juga udah mulai bisa apa ya, memulai step-step yang akhirnya setelah ini tadi Nunu udah sebutkan ya, tindak lanjut setelah ini Nunu mau mencari jejaring lagi gitu, jadi itu bisa dikuasai sama Nunu dari sekarang gitu ya. Oke, amin. Terima kasih juga, semoga kita semua ya, aku, kamu, kita semua yang sedang berjuang untuk di dunia atau capaian tujuan yang kita kerjakan sekarang gitu kan, semoga tercapai dengan mudah, dengan baik juga. Amin. Makasih Nunu. Iya, terima kasih banyak waktunya, ilmunya. Dadah. Terima kasih. Keren.